Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dasar komunikasi. Kelompok kami beranggotakan Afif Abdullah Pratama, Anya Ilmi Qauliyah, Fardiansyah, Komang Yolanda Kristia, dan NC Juru. Nah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, definisi prinsip komunikasi. Prinsip dapat diartikan sebagai kebenaran yang dijadikan pedoman untuk berpikir dan bertindak. Sedangkan, komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah perilaku. Sehingga kesimpulannya, prinsip dasar komunikasi merupakan aturan atau pedoman dasar yang menjadi landasan dalam proses berkomunikasi yang efektif antara individu atau kelompok. Menurut Saliba, tahun 1976, komunikasi dalam bentuk simbolisme adalah suatu bentuk komunikasi yang ekspresif, mengandung suatu pesan atau informasi yang tidak dapat dikatakan secara langsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip dasar komunikasi yang pertama. Komunikasi adalah proses simbolik. Lambang dalam bentuk komunikasi adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk menyampaikan makna, ide, atau pesan tertentu. Lambang bisa berupa kata-kata, gambar, suara, atau gerakan yang memiliki makna khusus dalam konteks tertentu. Berfungsi sebagai media untuk mentransmisikan pesan dari pengirim ke penerima. Simbolik dalam komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ikaon, yang merupakan tanda secara langsung yang menyerupai objeknya. Contohnya, bola bumi yang benar-benar menyerupai seperti bumi. Kedua, INDEKS merupakan tanda yang secara alami atau kausal dengan objeknya. Contohnya, cuaca mendung yang menandakan akan turunnya hujan. Prinsip kedua yaitu, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap tindakan manusia, baik disengaja ataupun tidak disengaja dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi. Misalnya, orang yang duduk diam dan menatap lantai dapat ditafsirkan memiliki perasaan tertentu sedih, takut, marah meski tidak berniat untuk menyampaikan pesan. Prinsip ketiga, dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi dalam komunikasi merujuk pada apa yang disampaikan dalam sebuah pesan, yaitu informasi, fakta, atau ide-ide yang diungkapkan. Sedangkan dimensi hubungan merupakan dimensi hubungan dalam komunikasi merujuk pada bagaimana pesan disampaikan dan menggambarkan sifat hubungan antara pengirim dan penerima pesan. Dimensi ini mencakup aspek emosional, sosial, dan psikologis dari komunikasi, seperti sikap, status, dan tingkat keakraban antara individu yang berkomunikasi. Prinsip keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tindak kesengajaan. Komunikasi dianggap sebagai instrumen atau alat untuk mempersuasi orang lain. Contohnya, seperti orang yang sedang berorasi di depan banyak orang dan bertujuan untuk menyampaikan pesan agar orang mau memilih dia. Prinsip kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Ruang dalam kegiatan berkomunikasi dapat berpengaruh pada kandungan pesan dan bentuk pesan yang disampaikan. Ruang komunikasi sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu jenis pertama yaitu jarak intim. Jarak yang biasanya dilakukan oleh keluarga intim, teman dekat, kekasih, dan pasangan hidup. Jarak ini sekitar 1,5 kaki di sekeliling seseorang. Jenis kedua, jarak pribadi. Jarak yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan sahabat. Jarak ini sekitar 4 kaki di sekeliling seseorang. Jenis ketiga, jarak sosial. Jarak yang biasanya digunakan untuk komunikasi kelompok. Jarak ini sekitar 9 kaki di sekeliling seseorang. Jenis keempat, jarak publik. Jarak yang biasanya digunakan untuk diskusi formal. Nah, waktu dalam berkomunikasi dapat mempengaruhi bagaimana si penerima pesan bereaksi terhadap pesan itu sendiri. Misalnya, orang bisa kewalahan dengan informasi yang datang dari banyak sumber dan saluran. Prinsip ke-6, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Melibatkan prediksi peserta komunikasi atau memperkirakan perilaku komunikasi karena terikat aturan dan tata krama. Orang dapat memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan yang akan direspon.
Prinsip ketujuh, yaitu komunikasi bersifat sistematik berdasarkan faktor yang mempengaruhi IT. Yang pertama, faktor eksternal. Sistem nilai yang berasal dari luar lingkungan individu berkaitan dengan lokasi komunikasi, situasi komunikasi, serta kondisi berkomunikasi. Dan yang kedua yaitu faktor internal. Sistem nilai yang berasal dari dalam diri individu yang berkomunikasi, seperti pengalaman, rujukan, kognitif, pola pikir, kondisi psikis, dan sikap. Prinsip kedelapan, komunikasi dengan latar belakang dan sosial budaya. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para peserta yang berkomunikasi. Kesamaan dengan hal-hal tertentu seperti ras, budaya, agama, bahasa, atau bahkan tingkat ekonomi dan pendidikan, pada gilirannya membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Prinsip ke-9, yaitu komunikasi bersifat irreversible. Setiap komunikasi selalu berada dalam satu ruang waktu, sedangkan waktu selalu bergerak maju. Artinya pesan yang sudah terlanjur disampaikan, termasuk efeknya tidak akan pernah dapat dikembalikan. Prinsip ke-10, yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Sekalipun banyak model komunikasi yang linear atau satu arah, namun bentuk dasar komunikasi manusia tatap muka bersifat dua arah sirkuler. Komunikasi yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan, sebenarnya juga menjadi pembicara pada saat yang sama, yaitu lewat perilaku non-verbal. Prinsip ke-11 yaitu komunikasi bersifat transaksional, dinamis. Transaksi dalam berkomunikasi menunjukkan bahwa semua peserta saling terhubung, sehingga tidak dapat atau tidak hanya dipertimbangkan pada satu elemen tanpa memperhatikan yang lainnya. Dinamis dalam berkomunikasi adalah jika peserta dapat mengalami perubahan, mulai dari pengetahuan hingga pandangan atau perilaku. Dan prinsip yang terakhir, komunikasi bukanlah panasea untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi bukanlah panasea atau obat mujarab untuk menyelesaikan semua masalah, karena meskipun komunikasi efektif dapat membantu memperjelas situasi, mengurangi kesalahpahaman, dan membangun hubungan, komunikasi saja tidak cukup. Terkadang, masalah memerlukan tindakan konkret, sumber daya yang memadai, atau perubahan struktural yang lebih mendalam, bukan hanya komunikasi. Nah, sekian presentasi dari kami, kelompok 8, mengenai prinsip dasar komunikasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak.